Ya, pendengar, hari ini hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah di mana pembelajaran tatap muka sudah diperkenankan 100%. Tetapi di sisi lain yang juga harus menjadi perhatian adalah adanya learning loss, ya. Jadi kebiasaan pembelajaran secara daring hari ini atau pekan ini mulai kembali bersekolah. Masih ada beberapa anak yang tampaknya kurang semangat mengikuti kegiatan. Dan berbincang mengenai hal ini, saya tersambung bersama pemerhati dan praktisi pendidikan juga sebagai Direktur Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia. Ada Bapak Indra Karismiaji. Selengkapnya dalam konfirmasi PRFM. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Teh Widya, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Ya, Pak Indra, ini hari kedua MPLS untuk yang naik jenjang atau masuk sekolah baru. Tetapi untuk yang lain ini jadi sekolah biasa di mana PTM-nya 100%. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi, ada hal-hal menarik yang ditemukan di mana yang biasanya daring kemudian sekarang menjadi PTM. Ini kemudian berimbas kepada interaksi sosial dan juga fokus belajar. Nah, kalau dari pantauan atau apa yang Anda perhatikan seperti apa, Pak Indra? Oke, yang pertama yang harus kita sadari bersama, pandemi ini belum berakhir ya. Ya. Jadi walaupun sekolah-sekolah itu sudah pembelajarannya tatap muka 100%, tapi pandemi ini belum berakhir. Jadi tetap harus menjaga protokol kesehatan dan harus bersiap-siap kemungkinan terburuk bisa terjadi. Nggak usah jauh-jauh Teh. Sekolah anak saya di Bekasi, di Jawa Barat, mereka masuknya minggu lalu. Yeah. Begitu masuk, langsung ada yang positif. Okay. Jadi sekarang anak saya di SMP ini balik online lagi nih kan. Okay. Paling nggak sampai 2 minggu ke depan. Jadi ya kita semua berharap pandeminya udah berakhir ya, tapi kan faktanya belum. Jadi itu dulu yang harus kita siapkan bersama mental kita, kondisi kita kalau memang pandemi belum berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita belajar dari kondisi 2 tahun pandemi ini. Kita melihat memang ternyata dunia pendidikan kita itu masih belum sesuai dengan zamannya. Ya kan? Eranya sudah era digital, alat kerja sekarang adalah gawai, tetapi faktanya sekolah-sekolah kita memang belum disiapkan ke arah sana. Nah, ini juga yang harus saya ingatkan, dengan PTM 100% ini, jangan malah kita kembali menjadi sekolah yang jadul. Ya kan? Ya. Terlepas tentunya ada perdebatan antara positif negatifnya ya kan? Yeah. Dengan menggunakan gawai, internet dan lain sebagainya, tentu ada sisi positif, ada sisi negatif. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah apapun ceritanya, gawai itu adalah alat kerja. Alat kerja abad 21 ini. Jadi sekarang ada nggak sih pekerjaan yang nggak ada hubungannya dengan gawai sama sekali? Kayaknya nggak ada ya. Kita mau jadi driver ojol aja harus pakai gawai. Iya betul. Ya, kan kalau kita lihat pertanian yang modern yang disebut dengan pertanian vertikal farming, itu semua sudah menggunakannya gawai kan. Jadi udah bukan lagi pakai cangkul kan begitu. Itu kalau kita bicara memang bagaimana menyiapkan kita menghadapi tantangan masa depan yang sangat berbeda dengan era kita dulu. Ya kan? Jadi kita jangan selalu membandingkan lah kita mengatakan ya ini punya kebiasaan manusia nih kan, selalu mengatakan era yang dulu itu lebih baik dari era yang sekarang. Ya contohnya aja misalnya almarhum nenek saya dulu mengatakan kalau ibu saya nggak bisa masak. Kenapa? Karena ibu saya masaknya pakai rice cooker dan bumbunya di blender kan begitu. Kalau nenek saya bilang masak nasi itu harus pakai dandang, bumbu itu harus diulek. Kan, gitu. Nggak boleh di blender kan.
Nah ternyata hal yang sama terjadi antara ibu saya dan adik saya yang perempuan. Karena adik saya yang perempuan masaknya pakai bumbu instan. Lebih canggih lagi. Ibu saya tuh nggak masak namanya kan gitu. Nah hal yang sama terjadi lagi antara istri saya dan anak saya yang perempuan. Anak saya yang perempuan sekarang masaknya pakai GoFood. Tinggal pesan ya. Oke. Nah, jadi kita nggak bisa membandingkan itu, tapi kita justru nikmati saja kondisi yang sekarang ada, dan kita belajar untuk bagaimana menyiapkan anak-anak kita menghadapi tantangan masa depan ini. Nggak perlu lah banding-bandingkan dulu begini. Kita harus yang sekarang ini kita siapkan. Nah, yang ketiga yang juga belajar dari kondisi pandemi kemarin. Ekosistem pendidikan Indonesia ini kan belum ideal, Teh. Kalau menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu mengatakan ekosistem pendidikan yang ideal itu ada 3 pusat pendidikan. Rumah sebagai pusat pendidikan, sekolah sebagai pusat pendidikan, masyarakat sebagai pusat pendidikan. Nah selama ini kan rumah orang Indonesia itu hampir tidak pernah dijadikan pusat pendidikan. Betul. Kenapa? Ya karena masyarakat yang di pedesaan misalnya itu akan berpikir untuk supaya anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, kirim ke pesantren. Ya kan? Jadi mindsetnya adalah mindset outsourcing kan gitu. Kita kirim ke orang lain kan begitu. Yang masyarakat perkotaan juga begitu, serahkan ke sekolah. Nanti pulang sekolah serahkan ke bimbel, serahkan ke guru les gitu. Akhirnya pulang itu baru jam 10 malam, ya kan? Jadi rumah itu memang hanya dijadikan tempat indekos kan. Padahal harusnya rumah itu dijadikan sebagai sentra pendidikan, tempat belajar. Belajar itu bukan berarti belajar soal yang di sekolah ya. Belajar itu ya dengan diskusi, dengan membaca, dengan ya misalnya ngomongin tentang berita aja lah kan begitu. Terus menjadi sebuah diskusi dalam itu menjadikan rumah sebagai sentra pendidikan. Nah masyarakat kita juga belum menjadi sentra pendidikan. Kenapa? Tadi rata-rata masyarakat perkotaan yang namanya kehidupan masyarakat isinya bimbel kan, isinya les. Jadi semua yang fokusnya urusan sekolah. Jadi tidak menjadi ekosistem yang ideal. Nah, ini yang harus kita kembalikan, bagaimana kita membentuk ekosistem pendidikan yang ideal. Ini mungkin catatan kita tahun ajaran baru ini ya, Teh. Oke. Ada 3 tadi yang disampaikan. Nah, begini, Pak Indra, kalau saat ini kan juga PTM 100% di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir, bahkan sedang menghadapi gelombang keempat ya, ada subvarian BA4, BA5 begitu. Begini, saya mau ngambil dari satu sudut pandang saja. Bagaimana kemudian begitu ya kita mentreatment anak-anak atau siswa yang saat ini harus beradaptasi terus dengan kondisi yang berubah-ubah agar di satu sisi semangat belajarnya juga tidak ngedrop. Artinya begini, hari ini daring, kemudian boleh, kemudian tatap muka, kemudian 1-2 kondisi, kemudian daring lagi. Nah hal-hal seperti ini kan sangat situasional begitu ya. Apa yang harus dilakukan untuk minimal menjaga spirit belajarnya ini tetap tumbuh? Anda melihat ada sesuatu yang unik nggak di sini, Pak Indra? Gini, ini kembali bicara tentang era yang berbeda. Dulu orang itu disiapkan untuk ke masa depan itu dengan bersekolah, dengan datang ke sebuah gedung yang namanya sekolah, belajar di sana, karena era itu adalah disebut era manufaktur, era industri. Jadi orang bekerja itu di era itu harus datang ke tempat yang namanya pabrik. Ya kan? Jadi disiapkannya dengan dia datang ke satu tempat yang namanya sekolah. Nah, sedangkan kalau kita bicara era bekerja di abad 21 ini, sudah terlampau banyak mereka yang tidak perlu datang ke kantor. Saya beberapa kali diwawancara oleh radio, penyiarnya mengatakan, saya udah nggak ke studio lagi, Pak. Saya siarannya dari rumah. Iya. Dengan teknologi yang ada ya. Dengan
teknologi yang ada sudah memungkinkan seperti. Jadi kalau dunia kerjanya sudah tidak mewajibkan orang itu secara fisik harus datang ke sebuah tempat, kenapa dunia pendidikannya masih harus mewajibkan seperti itu? Ini kan logika saja kan gitu. Kalau kita bicara mau menyiapkan anak ke masa depan, harusnya yang masa kini pun harus sesuai dong. Jadi sebetulnya kalau sekolah itu sudah menjadi sekolah yang sesuai dengan eranya, sebetulnya mereka bisa sangat fleksibel. Anak itu bisa datang, bisa tidak secara fisik ke sekolah, tapi bukan berarti mereka tidak belajar. Kan sama tadi analoginya tuh. Penyiar radio mau datang ke studio atau tetap di rumah kan tetap sama-sama siaran. Iya, tetap harus siaran. Ya kan? Tetap harus siaran kan gitu, dan ada buktinya gitu. Ada suaranya, ada broadcast suaranya, ada diskusinya, ada musiknya, ada, ya kan? Ya sama gitu. Jadi dalam menyiapkan anak didik kita ini, kita juga siapkan mereka sudah terbiasa untuk mereka bisa belajar di mana saja, kapan saja. Dan itu ada datanya yang membuktikan walaupun secara fisik mereka tidak datang ke sekolah, tetapi mereka tetap belajar, mereka punya interaksi sosial. Interaksi sosial di era sekarang kan nggak harus tatap muka, karena saya. Ya, Pak Indra. Ya, terputus tampaknya. Pak Indra? Ya, kita masih coba untuk tersambung kembali. Iya, tampaknya terputus ya dengan pemerhati dan praktisi pendidikan. Ada Pak Indra Karis Miyaji. Baik, kita akan coba tersambung kembali. Tapi tadi yang menarik adalah bukan masalah, jangan dulu bicara mengenai learning loss-nya. Tapi ada 3 poin. Yang pertama tadi disampaikan kalau berbicara mengenai tahun ajaran baru yang sudah dimulai sejak kemarin. Kalau di Jabodetabek, ini mulainya dari tanggal 11 begitu. Yang pertama, pandemi ini belum berakhir ya. Tadi disampaikan artinya situasional sekali antara PTM dengan daring. Yang kedua, dunia pendidikan belum sesuai dengan kondisi sekarang, begitu ya. Jangan sampai kalau PTM 100% ini kembali lagi menjadi pola pendidikan yang jadul. Tersambung kembali dengan Pak Indra. Iya, Pak Indra, tersambung kembali. Ya, maaf ini sinyalnya lagi kacau. Baik, Pak Indra, tadi saya menemukan hal yang menarik. Jadi sebaiknya kita tidak dulu bicara mengenai esensi atau hasil dari produk pembelajarannya, tapi dari cangkangnya dulu, begitu ya. Artinya bukan bicara mengenai learning loss-nya, tapi membuat sistem pendidikan yang sekarang ada ini semakin adaptif dengan perubahan era. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Indra. Betul, karena pada dasarnya kan pendidikan memang harusnya menyiapkan anak didik kita menghadapi tantangan kan. Tantangan anak didik kita kan tantangan masa depan. Sekarang kalau mereka disiapkan dengan tantangan masa lampau, kan udah nggak cocok. Jadi ibaratnya nih, kalau masyarakat 1.0 ini kan masyarakat berburu ya. Kemudian masyarakat 2.0 lebih modern, udah berubah menjadi bertani. Bertani. Kan lucu, kalau anak kita suruh ke sawah, tapi suruh bawa tombak kan gitu. Nggak cocok kan gitu loh. Berubah, bergeser kan, ya. Sama betul. Sekarang juga seperti itu. Eranya udah era gawai, mereka bisa bekerja di mana saja, kapan saja, gitu. Pak Indra, ini menarik ya. Kita kan di era-era yang sebelumnya ini masih menggunakan buku sebagai panduan pembelajaran begitu. Artinya kalau mau menyiapkan anak menjadi lebih adaptif atau bahasanya adalah agile begitu ya. Artinya seharusnya pendidikan ini punya benang merah saja, dan anak-anak ini atau siswa-siswa ini kan bisa mendapatkan source dari banyak platform begitu ya, dengan mengacu kepada benang merah tadi. Artinya tidak melulu harus sesuai dengan buku ajaran ini dan itu yang dipatok dari sekolah. Seperti itu ya, Pak Indra. Kalau kita bicara belajar, yang namanya belajar itu kan harusnya dari berbagai sumber. Ya kan? Nah, sebetulnya sih konsepnya sama saja. Saya tidak mengatakan belajar dari buku itu keliru. Tapi yang saya katakan, sekarang itu saya punya akses pada puluhan juta buku buat saya belajar.
e-book ya, Kenapa ada juga harus e-book ya. terpaku pada satu buku kan gitu. Sedangkan saya punya akses terhadap ratusan juta buku yang berada di genggaman saya untuk belajar. Kan sama aja sebetulnya. Kalau dulu kita disiapkan buku karena kita nggak punya sarana lain untuk belajar. Makanya diciptakanlah buku itu untuk kita belajar. Sebetulnya kan buku teks itu diciptakan untuk kita belajar di luar sekolah, ya kan? Pada saat kita di rumah nggak ada guru, kita pakai buku teks itu untuk belajar kan, untuk mencari referensi. Kan? Nah sekarang kita punya buku teks yang jutaan banyak. Kenapa nggak kita manfaatkan? Betul. Baik. Jadi seharusnya kalau melihat atau menilik kepada era yang sekarang harusnya lebih kaya ya sumber pengetahuannya ya Pak Indra ya. Betul. Jadi justru juga ada perubahan yang mendasar malah dalam belajar ini. Kalau zaman saya dulu kita belajar untuk mencari informasi, ya kan, mencari informasi. Kalau anak-anak sekarang yang harus diajarkan justru harus memilih dan memilah informasi yang sesuai. Karena tadi jutaan buku yang tersedia, tapi kan bukunya nih macam-macam. Ada yang hoax, ada yang tendensius, ada yang jualan, ada yang opini, ada juga yang fakta. Nah kita butuh informasi yang mana? Jadi udah beda kan keterampilannya. Kalau zaman saya dulu mencari informasinya, karena eranya itu masih era yang tertutup, ya kan, era industri. Sedangkan era sekarang ini adalah era yang terbuka, era informasi. Sekarang ini kan terlalu banyak informasi yang nggak penting-penting aja kita bisa akses. Orang bangun tidur diposting, orang makan diposting, orang belanja, yang buat kita nggak ada manfaatnya, tapi kita punya akses. Nah itu yang harus kita pilih dan pilah kan, mana yang penting, mana yang kita pakai untuk belajar, mana yang kita pakai untuk bekerja. Jadi jangan malah hanyut terhadap kondisi perubahan zaman ini. Itu bagian dari bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita. Oke. Baik Pak Indra, saya mendapatkan beberapa poin yang menarik pagi hari ini dan semoga apa yang disampaikan ini juga bisa dicerna, bisa ditangkap sebagai sebuah momentum, apalagi dengan perubahan era di mana tidak cuma siswa tapi guru dan semua stakeholder pendidikan ini juga harus semakin agile begitu ya, bertemu dengan dunia yang semakin canggih. Baik, terima kasih Pak Indra waktunya pagi hari ini, kita berbincang kembali di lain kesempatan. Selamat pagi. Selamat pagi.